Halo teman-teman Scaper, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Tentunya balik lagi masih bersama saya Jajang Esperissima di channel Mega Aquatic Design ya. Nah, kali ini saya bakalan update untuk tank 150 cm terrarium ya, untuk budidaya anubiasnya. Nah, sekarang di umur kurang 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih. Perkembangannya sudah makin pesat, makin bagus, terutama untuk anubias ya, untuk anubias dan si moss ya, moss wall bagian belakang sama pinggir juga semakin rimbun, sudah menyebar ya, udah kurang lebih sekitar mungkin 40-50% udah menutupi dinding-dindingnya. Nah, saya sih sekarang nggak bakalan berbicara banyak tentang perkembangan sama si pertumbuhan tanamannya itu sendiri. Jadi saya bakalan lebih menekankan sama media tanam terbaik apa sih yang selama ini sudah kita coba, udah kita pakai gitu kan, beserta dengan alasannya. Tapi tetap nih, untuk si perkembangan sama si pertumbuhannya bakalan kita kasih lihat juga ya. Tapi buat teman-teman misalkan yang belum sempat lihat, bisa teman-teman lihat dari mulai planting, terus update pas umur 2 minggu sama sekarang ya, sekarang di umur 1 bulan lebih. Nah, tapi untuk lebih jelasnya saya juga sudah bikinkan cuplikannya ya, cuplikannya sebagai pembanding untuk pertumbuhan sama perkembangan si tanaman anubias sama si tanaman-tanaman yang lain ya, moswa dan lain sebagainya. Nah, videonya berikut ini.
itu tadi cuplikan untuk si pertumbuhan sama perkembangan tanaman di terarium ini ya, khususnya untuk anubias. Nah, secara umum pertumbuhan sama perkembangannya sangat bagus ya, sangat pesat sekali dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bahkan sekarang baru umur sebulan lebih. Ya, kalau saya simpulkan ini sangat bagus sekali ya. Udah lebih dari 3 daun ya, 3 daun baru, terus cakep-cakep juga. Nah, seperti apa ya? Seperti diingatkan ya, diingatkan. Nah, kebetulan kan saya juga punya terarium anubias yang ya sama, cuman yang membedakan adalah si substratnya ya. Si substratnya untuk yang terarium yang sebelumnya itu saya tidak memakai tanah kompos. Nah, jadi rencananya ada beberapa rhizom pinto ya yang nanti bakalan kita pindahin ke sini. Nah, nanti perkembangannya seperti apa, apakah makin bagus ataukah sama saja atau justru makin buruk gitu kan. Karena menurut saya pribadi itu dipastikan di sini akan jauh lebih baik ya, karena ada penggunaan si tanah kompos itu. Makanya itu berhubungan sama yang sekarang bakalan kita bahas. Nah, apa sih kelebihan tanah kompos itu? Nah, kelebihan tanah kompos yang sudah saya singgung-singgung waktu kita membuat terarium ini, itu yang pertama itu bisa memperbaiki sifat fisik, sifat kimia, sama sifat biologi tanah. Nah, oke, kita bahas satu persatu. Untuk sifat fisik tanah, nah, kelebihan si tanah kompos ini yaitu yang pertama itu bisa menggemburkan ya, jadi dapat merubah karakteristik atau karakter si tanah itu, si tanah tersebut gitu kan. Jadi si media itu lebih kepada gembur, paham lah ya, mungkin gembur itu tidak mengeras tapi tidak rapuh juga gitu kan. Jadi ibaratnya kalau misalkan tanah yang media yang udah dicampurkan dengan kompos atau bisa dibilang tanah kompos, nah itu akan lebih remah ya. Kalau misalkan si tanahnya itu lebih kepada lempung atau kepada liat, itu akan semakin remah. Kalau si tanah itu berbentuk misalkan berpasir, itu akan lebih kompleks ya. Jadi intinya jadi pas lah ya, sehingga sangat baik sekali dan sangat bagus sekali untuk pertumbuhan, terutama untuk akar ya, untuk si penetrasi akar, untuk serapan akar, serapan hara si akar di tanah tersebut akan lebih maksimal. Nah, selain itu juga untuk yang hubungannya dengan memperbaiki sifat fisik tanah, yaitu dapat meningkatkan porositas dan aerasi si tanah. Jadi untuk suplai air sama suplai oksigen ke akar itu akan jauh lebih baik. Nah, selanjutnya juga untuk daya ikat air itu juga lebih bagus ya. Jadi efek dari si penggunaan kompos di media tanam kita itu bisa mengikat air lebih banyak. Nah, yang kedua, kelebihan si kompos ya atau tanah kompos itu yaitu dapat memperbaiki sifat kimia tanah. Nah, apa saja sih yang bisa diperbaiki atau efek dari media kompos untuk si kimia tanah? Ya, yang paling penting karena kita hubungannya sama tanaman, yaitu yang pertama yaitu bisa menyediakan unsur hara baik makro ataupun mikro, bahkan unsur hara yang dibutuhkan tanaman yang tidak ada pada pupuk buatan ya atau pupuk sintetis, itu si tanah kompos itu mampu menyediakan, seperti asam-asam organik, seperti asam flukik, asam humik, dan lain sebagainya. Ditambah vitamin sama hormon yang dibutuhkan untuk tanaman, itu dari tanah kompos dapat tersedia dan bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Semisal unsur mikro pun ya, unsur mikro pun kita yang hanya kenal misalkan boron, molybdenum, Cu, Fe. Nah, dan selanjutnya yang berhubungan dengan sifat kimia tanah, memperbaiki sifat kimia tanah, yaitu kelebihan dari si tanah kompos itu yaitu bisa meregenerasi unsur hara ya, yang tentunya dalam hal ini dibantu dengan mikroorganisme ya, mikroorganisme yang menguntungkan tentunya. Nah, ini ada hubungannya sama yang poin selanjutnya, yaitu memperbaiki sifat biologis tanah yang hubungannya dengan mikroorganisme ya.
Nah, jadi bisa memperbaiki sifat biologi tanah ya, yang khususnya itu yang pertama dapat meningkatkan aktivitas mikroorganisme di dalam tanah, khususnya yang bermanfaat untuk si tanaman. Misalkan mikroorganisme atau mikroba yang penambat N, memfiksasi N, pelarut fosfat, terus pengurai bahan organik menjadi lebih sederhana dan lain sebagainya. Ya, intinya bakteri-bakteri baik lah ya, seperti Lactobacillus sp, Streptomyces, Azotobacter dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ya dapat menekan mikroorganisme atau mikroba atau patogen jahat ya. Dalam hal ini biasanya musuh terbesar dalam hal tanaman yaitu fungi ya. Fungi misalkan seperti jamur karat, yang kedua misalkan seperti apa sih namanya, fusarium, terus ya dan lain sebagainya. Jadi si bakteri jahat atau si fungi itu tidak dapat hinggap atau tidak dapat berkembang di tanah dengan aktivitas mikroorganisme yang baik itu banyak gitu kan, seperti itu. Jadi kalah saing seperti itu. Nah, jadi itu penjelasan lengkapnya tentang keunggulan dari si tanah kompos ya, meskipun sebenarnya ada beberapa kelemahan ya, kelemahan yang menurut saya menguntungkan. Semisal tanah kompos itu kan kurang steril, tapi di kurang steril itu karena yang berkembang adalah bakteri-bakteri baik atau bakteri-bakteri yang menguntungkan, karena kita membuat tanah kompos tersebut yaitu untuk budidaya ya, bukan sebagai penelitian ya. Beda lagi untuk penelitian itu biasanya media tanamnya itu disterilkan terlebih dahulu. Jadi itulah keunggulan si tanah kompos yang bisa membuat si tanaman jauh lebih subur. Penjelasannya tadi ya. Nah, sekarang karena tadi saya udah bilang ya kalau saya itu punya beberapa rhizome Anubias pinto ya yang akan kita pindahkan, karena di sana pertumbuhannya menurut saya kurang maksimal. Yang membedakan sebenarnya hanya medianya saja. Jadi bakalan kita lihat dan nanti bakalan kita update juga apakah lebih bagus, apakah lebih buruk ya, seperti yang saya tadi bilang, ataukah justru sama saja gitu kan. Karena banyak faktor sih ya, bisa faktor genetiknya juga atau misalkan faktor yang lainnya. Tapi mudah-mudahan saya yakin ini bakalan lebih bagus. Jadi ayo kita cabut dan kita planting di terrarium ini ya. Nah, ini dia yang saya bilang tadi, ini ada 2 rhizome pinto nih. Ini terrarium ya, sebenarnya apa ya, penampungan lah semacam itu. Nah, ini jadi bakalan kita cabut terus kita pindahin. Kita cabut ya. Ini ada hidrofoil menghalangi. Pelan-pelan saja, usahakan kalau nyabut tanaman itu nggak apa-apa tanahnya keangkat ya, asal jangan akarnya yang putus. Ini secara cahaya dan lain sebagainya bagus ya, tuh terlihat dari akarnya saja ini sehat ya, putih panjang. Cuman untuk daunnya hijau-hijau ya, kurang cakep lah, nggak seperti yang di terrarium itu gitu. Jadi bahkan kita angkat. Yang satunya juga tercabut. Nah, yang membedakan ini medianya hanya pasir ya, tidak menggunakan tanah kompos. Tuh, ini malah hijau daun-daun barunya. Nah, coba nanti kita pindahin, nanti kita lihat di daun kedua setelah ini atau ketiga ya. Ya mudah-mudahan di daun pertama setelah ini udah mulai kelihatan, tapi ya paling tidak di daun kedua sama daun ketiganya, biar lebih yakin.
sudah kita bersihkan juga tadi dari tanah bawaan dari sana. Udah panjang banget. Nah, itu dia tadi kita udah planting si Anubias Duarijom, Anubias Pinto ya. Itu bakalan kita pantau terus dan nanti hasilnya bakalan diupdate buat temen-temen. Nah, jadi pantengin terus ya channel Mega Aquatic Design, Landscape and Rock and Roll.